Hai semuanya, karena kini kita telah membahas konservasi, mari kita bayangkan jika Indonesia merupakan sebuah rumah yang sangat besar, yang dimana di dalamnya itu banyak jenis makhluk, flora, dan fauna, yang tentunya mereka memiliki jenis-jenis yang sangat unik. Namun pada masa kini, rumah tersebut sedang mengalami kerusakan. Banyak makhluk hidup atau jenis flora dan fauna tersebut yang menghilang. Pasti teman-teman dan aku juga sangat mempertanyakan kenapa bisa. Tentunya bisa teman-teman. Banyak faktornya. Salah satunya ialah manusia. Kita seringkali menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian atau permukiman, sehingga banyak hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal. Selain itu, pemburuan liar juga akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup banyak spesies. Nah, karena banyak jenis spesies yang terancam, maka diperlukan yaitu pelestarian. Pelestarian itu penting banget loh guys. Bayangkan, kalau hewan-hewan seperti harimau Sumatera atau orangutan Sumatera itu punah, itu artinya kekayaan alam Indonesia akan berkurang. Selain itu, setiap makhluk hidup di bumi ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi, kepunahan satu spesies bisa berdampak pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Jadi, pelestarian flora dan fauna di Indonesia itu sama dengan kita menjaga rumah, yang dimana ketika kita menjaganya dengan baik dan bijaksana, maka penghuni di rumah tersebut akan terasa nyaman dan terlindungi. Apa sih konservasi itu? Konservasi adalah upaya memanfaatkan dan memelihara sumber daya yang kita miliki dengan bijaksana, sehingga dapat terus dimanfaatkan dan berlanjut hingga masa mendatang. Selanjutnya, tujuan konservasi. Tujuan konservasi adalah yang pertama untuk memelihara dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak hancur, berubah, ataupun punah. Yang kedua, melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung seperti membersihkan, memelihara, dan memperbaiki secara fisik atau dari faktor lingkungan yang dapat merusak benda-benda tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang fungsinya sudah tidak dipergunakan lagi dengan cara memperbaiki atau mengembalikan fungsinya seperti semula. Selanjutnya ada manfaat konservasi. Yang pertama, menjaga sumber air. Yang kedua, pelestarian flora dan fauna. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, meningkatkan keragaman konservasi tersebut. Yang kelima, meningkatkan produksi sumber makanan. Nah, konservasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konservasi in situ. Konservasi in situ adalah konservasi atau pemeliharaan flora dan fauna yang berdasarkan habitat aslinya. Yang kedua adalah konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah konservasi atau pemeliharaan flora dan fauna yang dibuat oleh manusia yang menyerupai habitat aslinya. Terlihat jelas ini perbedaan antara in situ dan ex situ. Kalau in situ adalah konservasi yang berdasarkan habitat asli, sedangkan kalau ex situ adalah buatan manusia yang menyerupai habitat aslinya. Selanjutnya ada bentuk pelestarian in situ dan ex situ. Nah, contoh konservasi in situ adalah yang pertama hutan lindung, yang kedua taman nasional, yang ketiga suaka marga satwa, yang keempat cagar alam. Nah, selanjutnya ada contoh konservasi ex situ. Yang pertama kebun binatang, yang kedua kebun botani, yang ketiga taman safari. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kami akan menjelaskan secara rinci terkait contoh konservasi ex situ dan in situ flora dan fauna, dimulai dari contoh konservasi flora secara in situ. Yang pertama ada hutan lindung. Contoh dari hutan lindung adalah hutan lindung Baning yang berada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Salah satu jenis flora di hutan ini adalah bintangor yang memiliki manfaat sebagai obat anti kanker yang berbasis pada bahan alam yang lebih aman. Dan kenapa sih bintangor itu dilindungi? Karena bintangor ini merupakan tumbuhan tinggi endemik Indonesia dan secara ekonomis ia memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Yang kedua, Taman Nasional. Contohnya, Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Banten untuk melindungi badak Jawa, dan juga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk melindungi edelweiss Jawa agar tidak punah dan melindungi ekosistem di sekitarnya. Yang ketiga ada suaka marga satwa. Nah, salah satu contoh dari suaka marga satwa yaitu Waikambas yang ada di Lampung. Manfaatnya untuk melindungi hewan punah seperti gajah Sumatera di habitat aslinya. Yang terakhir ada cagar alam. Contoh
cagar alam Karayanta yang ada di Sulawesi dan cagar alam Vanua yang ada di Gorontalo. Manfaatnya untuk menjaga flora endemik seperti fauna eboni dan fauna seperti burung meloe yang hanya hidup di daerah tersebut. Selanjutnya konservasi ex situ yang pertama Taman Safari. Contohnya ada Taman Safari Indonesia yang berada di Cisarua, Bogor. Taman Safari memiliki manfaat merawat hewan langka seperti bekantan, elang Jawa, dan harimau putih di tempat menyerupai habitat aslinya untuk edukasi dan reproduksi. Yang kedua, kebun botani. Contohnya, Kebun Raya Bogor yang melestarikan tanaman langka seperti bunga rafflesia. Pada pagi hari yang cerah di SMA Negeri 74 Jakarta, Pak Husein berjalan memasuki ruang kelas untuk mengajar siswa-siswi kelas 11C pada mata pembelajaran geografi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Husein. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Kalian tahu kan betapa pentingnya pelestarian flora dan fauna di Indonesia sangat penting? Saya tahu Pak, ada beberapa hewan yang udah mulai punah. Betul sekali Nafisa. Untuk itu sebagai tugas kalian, saya ingin kalian mengunjungi salah satu tempat konservasi flora dan fauna di sana. Kalian akan mencari tahu tentang banyak upaya pelestarian yang dilakukan di sana. Wah seru. Pak, kemana ya kita bisa pergi? Kalian bisa memilih tempat yang kalian inginkan. Yang penting setelah kunjungan, kalian membuat laporan lengkap tentang apa yang kalian pelajari dan kalian amati. Baik Pak. Setelah mendapatkan tugas dari Pak Husein, para siswa memutuskan untuk mengunjungi tempat wisata konservasi flora dan fauna. Selamat datang ya anak-anak. Saya Bu Salwa dan ini Bu Dinda. Hai anak-anak. Yang akan menjadi pemandu kalian. Kalian mau mulai dari mana nih? Kami ingin tahu berbagai macam tumbuhan langka yang ada di sini. Baiklah, kita mulai dari bagian sini, kebun botani. Di sini ada berbagai macam jenis tumbuhan yang hanya kalian temui di sini. Tumbuhan di kebun ini identik dengan bunga bangkai, kayu tas, patma raksasa, cengkeh, jambu, dan kayu putih, yang dimana mereka memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Bunga bangkai, bunga majemuk terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 2 meter. Bunga bangkai mengeluarkan bau bangkai yang menyengat saat mendekati mekar. Patma raksasa, tumbuhan langka endemik Sumatera yang juga dikenal sebagai bunga rafflesia. Cengkeh, tumbuhan yang menghasilkan rempah. Jambu, buah-buahan tropis yang cukup dikenal. Kayu putih, tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri. Selain itu, kalian juga bisa menemukan berbagai jenis anggrek yang beraneka ragam, baik dari segi bentuk, warna, maupun ukuran. Anggrek adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki keunikan dan daya tarik luar biasa. Beberapa jenis anggrek endemik Indonesia yang terkenal adalah anggrek bulan, yang menjadi bunga nasional Indonesia, dan anggrek hitam yang hanya ditemukan di Kalimantan dan Papua. Saya ingin melihat orangutan, Bu. Tentu saja boleh. Orangutan ini kan merupakan primata milik global yang dimana hanya bisa ditemukan di hutan hujan tropis, yaitu di Sumatera dan di Kalimantan. Orangutan ini merupakan primata yang sangat cerdas dan memiliki perilaku sosial yang sangat kompleks. Mereka cenderung berperilaku memanjat pohon dengan ahli untuk mencari makan dan bergerak. Dan biasanya mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon atau yang disebut dengan arboreal. Mereka makan buah-buahan, daun, kulit pohon, dan serangga. Mereka juga merupakan hewan yang bersosialitas, atau orangutan ini juga dikenal sebagai makhluk yang cenderung soliter, terutama pada orangutan jantan dewasa. Lalu terkait ancaman yang dihadapi orangutan itu apa aja sih? Banyak loh teman-teman. Yuk kita cari tahu. Yang pertama itu ada kehilangan habitat. Banyak hutan yang
mengakibatkan orang hutan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Lalu yang kedua, ada pemburuan dan perdagangan ilegal. Pemburuan juga mengancam orang hutan dewasa serta orang hutan anak-anak yang seringkali menjadi korban dalam peristiwa perusakan habitat fauna, terkhususnya orang hutan ini. 3, itu ada kebakaran hutan. Seperti yang aku tadi sudah bilang, bahwa kebakaran hutan juga menjadi faktor yang menghancurkan habitat orang hutan, sehingga mereka terpaksa mencari tempat yang baru, yang lebih aman untuk mereka tempati. Dan yang terakhir, itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola cuaca dan mengubah kondisi habitat hutan, yang dapat mengurangi ketersediaan makanan bagi orang hutan. Maka mereka kan akan kelaparan ya jika dia tidak mendapatkan makanan. Lalu, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu merehabilitasi dan melestarikan orang hutan dengan melibatkan tindakan yang bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman tersebut dan memastikan keberlangsungan hidup mereka di alam liar. Terus juga kita bisa melepaskan kembali ke hutan setelah orang hutan itu siap untuk hidup mandiri. Mereka dilepas liarkan ke hutan yang aman dan tentunya terlindungi dengan proses bertahap untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dalam kehidupan alam. Lalu ada konservasi habitat. Untuk memastikan keberlangsungan hidup orang hutan, konservasi habitat menjadi prioritas utama bagi kita. Beberapa organisasi konservasi bekerja untuk melindungi hutan tropis yang menjadi habitat orang hutan seperti di Kalimantan dan di Sumatera, serta mereka juga bisa menanam kembali pohon-pohon di area yang telah gundul. Dan ada upaya pelestarian orang hutan juga dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah juga bisa. Ini termasuk pembentukan kawasan perlindungan dan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar. Para siswa belajar banyak tentang flora dan fauna, serta mereka juga belajar upaya pelestariannya agar tetap terjaga dan terlindungi. Mari kita jaga rumah besar kita, yaitu Indonesia, dengan ikut serta dalam upaya konservasi. Tindakan kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung kampanye pelestarian sudah cukup membantu. Ingat, lingkungan yang terjaga adalah warisan terbaik untuk masa depan kita. Pelestarian sumber daya alam di Indonesia sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber kekayaan alam kita. Konservasi dibagi menjadi dua, yaitu in situ di habitat aslinya seperti taman nasional dan cagar alam, serta ex situ di luar habitat aslinya seperti kebun binatang dan taman safari. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi spesies agar tidak punah dan demi keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.